pemirsa dan juga salam kepada jemaat Kayu Putih. Pada saat yang indah ini kita kembali lagi untuk belajar dari Sekolah Sabat ataupun mendiskusikan dari pelajaran firman Tuhan. Pemirsa, bila kita mengingat pelajaran kita pada minggu kemarin, tepat di hari Minggu juga, kita belajar mengenai bait suci surgawi. Nah, saat ini ya, kita belajar mengenai satu topik yaitu bait suci dan hukum. Kenapa saya mengingatkan pada pelajaran minggu kemarin? Karena itu ada kaitannya. Ya, kita belajar minggu kemarin tentang bait suci yang ada di surga. Nah, sekarang ini kita belajar mengenai bait suci dan hukum. Ya, bagaimana nanti kita melihat antara kaitannya bait suci dan hukum? Ada beberapa ayat yang terdapat dalam pelajaran hari Minggu ini. Pemirsa bisa membuka Alkitabnya dan membacanya di tempat masing-masing. Hal yang ingin kita sampaikan pada saat ini adalah mengenai hari pendamaian yang merupakan juga adalah hari penghakiman. Hari pendamaian sering juga kita mendengar dari bahasa aslinya adalah Yom Kippur, di mana pada saat itu bangsa Israel merayakan, ya, terutama pada masa Musa ya, merayakan hari pendamaian ini 1 kali 1 tahun. Kita ketahui ketika ini dilakukan ya pada hari Paskah itu ya mereka harus berpuasa, bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah. Karena mau melakukan pendamaian atas kehidupan ataupun atas dosa-dosa yang mereka lakukan pada saat itu. Saat itu imam besar akan memasuki bilik yang maha suci, di mana di dalam bilik yang maha suci terdapatlah tabut perjanjian, dan di dalam tabut itu terdapatlah 10 hukum. Karena itu dikatakan tadi bait suci dan hukum. Di mana saat itu imam akan memercikkan darah korban domba itu di atas tutup dari tabut perdamaian itu. Darah itu melambangkan siapa? Darah itu melambangkan Yesus sendiri yang telah mati, yang merupakan korban dari dosa kita. Imam besar akan masuk ke dalam tempat maha kudus untuk melakukan pendamaian atas dosa kita. Di sana tempat paling terdalam dalam bait suci terdapat tabut perjanjian. Tabut emas disebut juga tutup perdamaian, di mana darah dipercikan untuk menyucikan bait suci dari dosa. Kehadiran Allah dinyatakan dalam kemuliaan Shekinah di atas tutup perdamaian itu. Hari perdamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai hari penghakiman. Nah, ketika kita memandang bait suci dan pada saat Rasul Yohanes juga dalam penglihatannya, Rasul Yohanes juga melihat dalam bilik yang maha suci, tabut perjanjian itu masih ada. Masih ada sampai saat ini. Ketika memandang dalam bait suci surgawi, Rasul Yohanes melihat terbukalah bait suci Allah dan tabut perjanjiannya. Dalam bilik yang maha suci, bait suci di surga tersimpan dengan sucinya hukum ilahi. Hukum ilahi yang harus kita turuti. Hukum melambangkan karakter Yesus sendiri. Dan bukan hanya itu ya. Dalam 10 hukum itu, poin yang penting juga dikatakan hukum keempat untuk kita menguduskan hari Sabat. Ketika orang percaya Advent mula-mula mempelajari kitab suci tentang tempat kudus, kita menyadari pentingnya hukum Allah dan hari Sabat di dalam inti hukum Allah. Dan hal ini, poin yang penting kita harus ingat bahwa adalah hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian di surgawi. Maka hukum Allah tidak mungkin ditiadakan. Ya. Sampai detik ini, hukum Allah yang terdapat dalam tabut perjanjian yang ada di surgawi masih juga berlaku hingga sekarang. Jangan lupa bahwa kita harus tetap menuruti dan mentaati 10 hukum yang terdapat di dalam tabut perjanjian dan kemah suci itu. Demikianlah pelajaran kita malam ini. Bila ada pertanyaan,
Silakan Anda memberikan komentar di kolom komentar. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Amin.